ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Ya, diluangkan waktu kita bisa kumpul lagi malam ini melanjutkan bab kita yang sudah masuk ke bab 41. Tidak lupa juga sholawat serta salam marilah selalu kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad SAW barik alaih. Semoga kelak kita bisa bertemu, berkumpul bareng-bareng di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk ke bab 41. Itu ayat itu jadi judulnya ya. Ayatnya itu jadi judul. Qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Sebenarnya mereka tuh tahu nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kafir. Kalau nyebut orang-orang kafir berarti orang-orang yang mengingkari, ya. Arti gini, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu sebagian dari mereka sebenarnya tahu kalau nikmat itu datang dari Allah gitu, ya. Jadi di sini maksud dari bab ini adalah supaya kita itu hati-hati sama kata-kata kita. Jangan sampai gara-gara sekalimat dua kalimat tauhid kita ternoda dengan perkataan yang salah. Ya, di antara perkataan yang bisa menodai tauhid kita itu misalnya kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyandarkan nikmat kepada sebab dan bukan kepada musabib. Musabib itu adalah Allah ya yang menciptakan sebab. Jadi pembahasan kita kali ini pembahasan yang juga penting karena tauhid itu harus bersih. Jangan sampai ternoda sedikit pun. Maka kita dalam hal berkata-kata pun harus berhati-hati karena salah-salah berkata bisa menodai kehormatan tauhid, kemurnian tauhid kita. Contoh seperti yang sudah pernah sering kita bahas ya, kata-kata kamu hebat, terima kasih wahai diri, terus aku bertahan karena anak-anak, atau anak-anak adalah sumber kekuatanku. Itu kata-kata yang kalau kita teliti ternyata itu kata-kata bisa menodai tauhid kita. Ya, yang bikin dia bertahan sampai saat ini bukan karena anak-anak. Emang anak-anak melakukan apa? Gitu kan? Ya karena kan setiap melihat mereka aku merasa kuat. Nah, yang bikin ente ngerasa kuat siapa? Tiap lihat anak-anak aku bahagia, hilang kedukaanku. Yang bikin anak-anak itu jadi kuroto ayun, jadi menjadi enak dalam pandangan mata kita, jadi bikin hati kita bahagia, siapa? Allah kan gitu kan. Jadi kita di satu sisi tahu yang kasih kita anak kita itu sehat, yang ngasih anak kita itu cerdas, yang ngasih anak kita itu alhamdulillah nggak kurang suatu apapun kan Allah, ya. Yang bikin anak kita jadi qurrata a'yun juga Allah. Maka ketika kita menyadari hal itu, kita jangan sandarkan nikmat itu karena mereka gitu ya, kepada mereka. Umpama rumah tangga kita mengalami ujian, tapi alhamdulillah Allah hibur gitu ya, inna ma'al usri yusro. Di dalam kesulitan Allah bersamai dengan kemudahan. Jadi kata-kata inna ma'a, inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya, ma'a itu bersama. Inna ma'al usri sesungguhnya bersama. Kesulitan, yusro ada kemudahan. Artinya Allah itu ngasih kemudahan bukan setelah kesulitan, tapi ketika Allah ngasih kesulitan itu dibarengin dengan kemudahan. Ya, misalnya kadang-kadang kita tuh merasa kalau kita jeli ya, di setiap kesulitan ada aja nikmat yang Allah kasih di dompet. Ya, ada yang ujian datang dari pasangan, tapi Allah kasih anak-anaknya itu, Masya Allah, qurrata a'yun, udah cerdas, nurut, soleh, kan gitu. Ada Allah kasih ujian dari anak, tapi Allah kasih pasangan yang baik, yang selalu mau mendengarkan kita, selalu mau mensupport kita. Jadi Allah tuh nggak pernah ngasih ujian itu di luar kesanggupan kita. Itu benar banget. Ada yang dapat pasangan bagus, anak-anak bagus, ujian datang dari mertua misalnya. Pasti ada aja. Karena apa? Ya pertama, satu, life is never flat. Hidup kan nggak pernah selalu mulus.
Kalau nggak ada ujiannya, kita mau ngumpulin pahala dari mana gitu. Nah, kita kalau nonton film aja kalau nggak ada berantem-berantemnya nggak mau, bener nggak? Hah, apaan tuh dari awal sampai akhir mesra mulu, kagak ada ribut-ributnya. Kita aja demen lihat orang ribut, ya kan? Nggak seru, mana tuh klimaksnya? Gitu, kan? Iya. Nggak punya duit aja nonton orang kebakaran. Makanya, ya. Jadi kadang makanya dibilang orang-orang yang mengingkari nikmat itu orang-orang kafir, orang-orang yang memang orang-orang yang memang punya sifat mengingkari. Kalau kita dibilang dan kebanyakan dari mereka orang kafir, bukan bukan maksudnya orang non Islam loh ya teman-teman. Kalau dibilang kafir mengingkari itu maksudnya kita mengingkari nikmat. Sampai saat ini kita dikasih sama Allah sehat, sampai saat ini dikasih sama Allah cerdas, sampai saat ini dikasih sama Allah alhamdulillah mungkin yang punya finansial cukup, sekolahin anak-anaknya tenang, nggak pakai puyeng mikir tiap akhir bulan, nggak pakai puyeng mikir token bunyi-bunyi, buka aib gitu kan ya. Iya token zaman sekarang buka aib. Kita mau Yang diem-diem, beta dia yang ribut. Tinut, titut, titut, titut gitu. Aduh, tetangga dari tahu ya. itu kayaknya token tuh kudu diajakin ngaji itu. Di silent aja, Om. Jadi ngobrol Iya, kata gue mah. kalau bisa mode vibrate, vibrate aja ya. Gitu. Iya. Otomatis ya. Kita diem-diem dalam rumah, maksudnya biar tetangga nggak tahu kalau kita mati lampu. Tokennya ribut. Tinglulit, gitu ya. Jadi kalau masih lancar menghadapi semua itu, berterima kasihnya sama Allah. Nah, di sini ya ada perkataan. Sekarang kita ngomong syukur dulu ya, ngomong soal syukur. Sikap orang yang diberi nikmat harus kayak gimana sih? Ya, sikap seseorang yang diberi nikmat itu harus seperti apa? Nah, ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, maka kita harus ada 3 sikap dari kita. Ketika menerima nikmat dari Allah, maka dari kita harus ada 3 sikap. Ya, pertama itu al-i'tiraf bil qalbi. Al-i'tiraf bil qalbi itu maksudnya kita akui dengan hati kita. Wah, masya Allah, ini namanya nikmat nih, katanya. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah dapat juga, gitu. Ya Allah, alhamdulillah anakku lulus. Di hati tuh kayak syukur banget, pasti membuncah deh. Ini ibu-ibu yang udah pengalaman anaknya lulus-lulusan, gimana ibu rasanya ibu? Kan Mbak Prita gimana yang menghadapi si Mbak Ica sudah sampai wisuda? Ini pasti hati kan membuncah bahagia gitu kan. Mbak Lin gimana waktu anaknya lulus masuk ke universitas negeri misalnya. Winda gimana Win waktu anak ente lulus masuk universitas jadi mahasiswi sekarang kan kita happy gitu Hmm. kan. Nah, itu jadi dari hati kita sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Taala. Jadi al-i'tiraf bil qalbi, mengakui dengan hati. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah Taala, nah ini masih yang di judul al-i'tiraf bil qalbi ya. Ketika kita dapat nikmat dari Allah Taala, maka di dalam al-i'tiraf bil qalbi ini ada 2 hal yang harus kita lakukan dengan hati kita. Ada 2 hal yang harus kita lakukan dengan hati kita. Ya, pertama, kita harus meyakini di hati kita bahwa nikmat ini benar-benar semata-mata datangnya dari Allah. Ya, Win, belum apa udah nguap aja Winda, Winda. Kelihatan lagi ya. Ya, pertama dengan hati kita itu kita meyakini bahwa nikmat ini nggak mungkin kalau nggak Allah berkehendak nggak mungkin dia datang ke kita nikmat ini. Nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah Taala. Kita buka surat An-Nahl 53. Surat An-Nahl 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi tahjarun. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Berarti nih Allah udah kasih kunci nih. Pokoknya yang ngasih nikmat tuh Allah. Tapi kalau kamu sengsara, minta tolongnya sama Allah. Karena apa? Karena yang ngasih nikmat tuh Allah gitu. Sengsara berarti kan kita jauh dari nikmat nih. Ya enggak? Hmm. Ada gitu orang sengsara nikmat.
Cuma itu doang tuh, sengsara membawa nikmat zaman Nah, dulu. berarti kan sengsaranya itu dalam kondisi sengsara dia minta tolong sama Allah, berarti sengsara membawa nikmat ya kan. Tetap ya. Kemudian kalau kayak gini kasusnya, ya di An-Nahl 53, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, maka kalau kamu ditimpa kesengsaraan, minta tolonglah sama Allah. Di antara doa yang disyariatkan untuk kita baca di pagi dan sore hari, ya kita juga di situ kan ada di bacaannya itu kita mengakui nikmat dari Allah Ta'ala. Di mana? Di Sayyidul Istighfar. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Ayo, Saya ayo Mbak Lin, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Masya Allah. Begitu Benar. Ya, itu disebut Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Karena dalam rangkaian kalimatnya kita ada penyerahan diri kita, pengakuan diri kita kalau kita tuh ada di dalam kehendak Allah, ada dalam perjanjian sama Allah, kita menerima nikmat juga dari Allah, kita akuin, juga kita akuin dosa-dosa kita. Kata-kata wa abu'u, ya, awa abu bizambi, faghfirli. Ya, ada kata-kata juga Abu ulaka binikmatika alayya, Abu ulaka binikmatika ilayya. Jadi aku mengakui atas nikmat-nikmatmu yang kau berikan padaku. Ya, Masya Allah. Nah, jadi di zikir pagi sore kalau kita baca, kita setiap saat tuh selalu mensyukuri dan mengakui ada nikmat dari Allah dan juga ada dosa-dosa dari kita. Maka kita minta ampun sama Allah. Sampai tahu takutnya ada dosa kita yang sifatnya mengingkari nikmat Allah Ta'ala tanpa kita sadari. Satu ya, dalam masih judul yang I'tiraf bil qalbi, mengakui dengan hati, maka dengan hati itu kita lakukan dua hal. Satu, yang satu tadi kita meyakini dengan hati bahwasanya nikmat ini pasti datangnya dari Allah semata. Yang kedua, ini masih yang di jalur hati tadi, hendaknya kita tuh jangan pernah merasa bahwa diri kita tuh memang berhak dapat nikmat tersebut. Jadi kalau secara bercanda nih, Win, keren lo, anak lo pinter banget, Win. Iya dong, sampai dulu emaknya. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita kan, kalau nggak belajar ini, kita nggak tahu kalau itu bercandaan yang nggak boleh. Karena apa kalau dengan kata-kata, iya dong, siapa dulu emaknya. Atau rezeki istri soleha. Jadi dalam kalimat itu, sekarang kan kita mengakui bahwa kita tuh pantas menerima nikmat itu. Emang gue berhak, karena gue soleha, kan gitu. Bener nggak? Ya, ternyata itu nggak boleh. Jadi dengan nikmat itu hendaknya seseorang tidak pernah merasa bahwa dirinya itu memang berhak menerima nikmat tersebut. Artinya ketika kita dikasih nikmat, jangan pernah kita yakin dan pede bahwa emang udah pantas gue dapat nikmat. Kan usaha nggak mengkhianati hasil. Nah, itu juga kata-kata yang nggak boleh. Berarti sudah sepantasnya aku dapetin ini. Nggak boleh ya. Kita bilang, karena kita rajin sholat, rajin sedekah, makanya kita pantas dapat ini. Karena itu nggak boleh, karena artinya di situ kita kurang bersyukur kepada Allah. Ya, kita harus tahu bahwasanya walaupun kita berusaha melakukan sesuatu, itu kita nggak bisa jadiin tolak ukur keberhasilan atau atas sebuah nikmat yang datang. Nggak bisa. Ada yang berusaha keras, masih belum dapat. Ada yang usahanya santai, tahu dapat. Kok Allah gitu sih, nggak adil? Bukan masalah nggak adil, gitu ya. Itu kita baliknya ke irodahnya Allah saja. Makanya kalau lagi dapat nikmat, benar-benar langsung sandarkan kepada Allah Ta'ala. Benar-benar langsung syukuri kepada Allah Ta'ala. Biar apa? Biar bertambah nikmatnya. Mungkin kalau kita dapat nikmat nggak bertambah, mungkin cara syukur kita kurang. Padahal Allah udah janji di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Iyalah azidanakum wala in kafartum, dan kalau kamu ingkar wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah sungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi sekali lagi kita cuma berkewajiban ikhtiar. Allah nilai kok ikhtiar kita. Ya, sekeras apapun kita berusaha, Allah lihat
Artinya di sini walaupun mungkin belum berhasil, tapi kita dapat pahala. Kayak orang berdoa ya. Ya orang berdoa, walaupun dia belum terkabul doanya, tapi kan kegiatan dia berdoa itu selalu berpahala. Artinya di sini mungkin Allah pengen banyakin dulu pahala-pahala dia berdoa, baru nanti Allah kabulin. Jadi gitu, nggak ada yang sia-sia kalau kalau dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan lagi. Artinya kalau teman-teman udah yakin doanya mantap, teman-teman udah yakin doanya nggak pernah putus asa, teman-teman udah yakin bahwa ini masih istiqomah dalam berdoa, tetap yakin kalau itu pasti akan terkabul. Kalau belum terkabul, paling nggak pahala udah numpuk karena udah tetap terus berdoa. Jadi sikap hati kita ketika diberi nikmat oleh Ta'ala adalah kita meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah semata. Dan kita yakini bahwa nikmat itu terlalu besar dan banyak. Ya, nggak sebanding dengan usaha yang kita lakukan gitu loh. Walaupun udah sampai keringetan, udah sampai berdarah-darah. Ya Allah gitu ya. Tetap kita harus menganggap yang usaha kita tuh belum seberapa dengan nikmat Allah yang datang. Itu baru yang nomor pertama ya, baru yang bilang iktiraf bil kolbi. Sikap kita dalam menyikapi syukur. Yang kedua, iktiraf bil lisan. Um, Ya sayang, maaf, ikhtirah ya, ikhtirah biqolbi ya, ikhtirah biqolbi ya. bukan iktiraf. Tadi Sebentar, yang saya pertama tulisin. ikhtir, Sebentar, saya tulisin ya. tulisannya gimana sih ikhtirah biqolbi? Al iktiraf. Komanya di situ. Iktiraf bil kolbi. Di chat ya, iktiraf bil kolbi. Oke, kelihatan ya Mbak Lin, G? Sudah ya. Iktiraf itu kita bisa, kalau saya bacain masih yang pakai al boleh. Al iktiraf bil kolbi. Kita iktiraf itu kan kayak ta'aruf, mengenali, mengetahui, meyakini gitu ya. Iktiraf bil kolbi. Kita akui dulu dengan hati kita, iktiraf. Al iktiraf bil kolbi. Makanya kalau ada syair iktiraf kan ilahi lastulil firdausi ahla. Dia mengakui bahwa dia itu emang bukan, bahwa dia itu nggak pantas jadi ahli surga. Tapi dia juga ngakuin kalau itu nggak kuota kalau masuk neraka gitu. Itu syair Abu Nawas yang dikasih judul Al-Itiraf. Al-Itiraf artinya pengakuan. Kelihatannya Mbak Lin, G? Al-Itiraf bil kolbi. Udah. Yang kedua, Syukron sudah. ya, Al-Itiraf bil kolbi tadi kebagi dua. Ya, itu tadi kita dengan hati kita tadi kita benar-benar meyakini bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Dan yang kedua, kita jangan sekali-kali merasa bahwa kita tuh memang berhak dapat nikmat tersebut. Bukan. Ya, kalau kita merasa emang berhak gue dapat ini karena gue udah usaha keras, nggak boleh. Nah, itu jadi perkataan yang kalau kata di buku ini kan ada perkataan, ada bilang, ini kan hartaku aku dapat dari orang tuaku, atau kalau ke bahasa kita sekarang, ini harta-harta gue dapat dari orang tua gue, emang lu siapa kayak gitu. Itu termasuk ya, dia menganggap bahwa itu memang berhak dapetin nikmat tersebut. Itu nggak boleh perasaan seperti itu. Iya, dan barahma kecil. Yang kedua, i'tiraf bil lisan. Al-i'tiraf bil lisan, yaitu mengakui dengan lisan. Tadi kita udah mengakui dengan hati, sekarang mengakui dengan lisan. Nah, kalau mengakui dengan lisan juga ada dua caranya. Tadi kan i'tiraf bil qalbi dua cara. Ya, yang i'tiraf bil lisan sekarang juga ada dua cara. Gimana? Cara yang pertama, mengakui nikmat itu adalah kita banyak memuji Allah Ta'ala. Kasih dong, insya Allah teman-teman udah otomatis ya. Begitu dikasih, ya Alhamdulillah alamin ya Allah, Alhamdulillah mati tatimu solihat gitu. Atau ketika dikasih sama orang yang ngasih, kita juga bilang jazakallah khair. Itu kita udah membalas kebaikan dia yang memberi itu dengan cara kita bersyukur sama Allah. Semuanya kita kembali ke Allah. Jadi semoga Allah membalas kamu dengan sebaik-baik pembalasan. Jazakumullah khairan, jazakillah khairan boleh. Jadi pertama, kita banyak memuji Allah Ta'ala karena nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, eh, apa ya namanya bahasanya ya? Ini kayak saya tulis di sini aja ya. Iti, nah, tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah.
di itu ya, di chat ya. Tahadus bin nikmah Tahadus itu, nikmah. jadi kalau dengan lisan itu pertama kita banyak muji Allah, yang kedua tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu kalau orang ya, ini jangan dicatat dulu. Tahadus bin nikmah itu kalau anggapan orang banyak, kalau dapat nikmat tuh kasih tahu, beritain. Nah, tapi kadang-kadang salah persepsi orang. Bukan tahadus bin nikmah, tapi jadi kayak kayak pamer, kayak ria gitu loh. Ya, kadang emang tahadus bin nikmah itu beti banget sama ria. Misalnya gini, taharus bin nikmat itu memang kita kasih tahu bahwa kita dapat nikmat dari Allah, tapi juga nggak usah detail. Kenapa? Karena banyak eh, mungkin ada orang yang mungkin tidak seberuntung kita, kasihan jadi sedih, atau ada hati-hati yang rusak jadi pendengki kan gitu kan. Kayak misalnya ada kejadian di FB juga sesama perukyah ini ya. Tapi dia mungkin memang lagi lagi dikasih rezeki lah sama Allah. Berapa kali dia ngerukyah, misalnya doakan saya akan ngerukyah seorang dokter misalnya. Toto dia selesai itu beberapa jam kemudian status lagi, alhamdulillah udah nolongin seorang dokter lepas dari santet, saya dikasih segini 50 juta kata gitu kan. Diliatin duitnya pula gitu kan. Gempoknya diliatin. Dapat dari luar negeri dibilang dapat dikasih $1.000 misalnya, diliatin lagi duitnya. Kayak gitu. Nah ini kan terus ada yang nasihatin beliau, Ustadz jangan terlalu diupload gitu loh. Maksudnya kasihan perukia-perukia yang lain belum tentu seberuntung antum. Bener nggak? Bener kan? Benar banget. Nah dia bilang, saya kan tahadus binikmah. Kalau ada yang nggak suka berarti dia dengki. Nggak juga sih, ya kan? Kalau kita selalu berpatokan dengan kalimat dia yang pamer atau hati kita yang berpenyakit. Oke, benar juga. Cuman untuk yang lagi kelimpahan nikmat, ini zaman sekarang zaman banyak orang susah kan gitu kan ya. Iya. Ya, Jadi artinya kalau malah bahasa ya. kita, kalau Hmm. bahasa kita ya kita kan katanya kalau sesama muslim itu harus harus bisa merasakan penderitaan muslim lainnya. Ya, kita jangan terlalu menampakkan gitu ya. Karena apa? Memang dalam dalam hadis Nabi SAW ada disebutin dalam hadisnya, dalam setiap nikmat ada pendengkinya. Ya kalau nggak pendengkinya dari kalangan manusia, kalau nggak dari kalangan jin, nauzubillah. Kalau kena ain gimana kan gitu ya. Hmm. Nah, definisi yang benar dari tahadus bin nikmah ini adalah kita selalu menyebut-nyebut nikmat Allah itu dengan menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Contohnya kayak perkataan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 40. Perkataan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 40. Apa bunyinya? Haza min fadli Robbi, terus liyabluwani ashkur au akfur gitu ya. Ini adalah karunia dari Robku untuk menguji diriku apakah aku akan jadi orang yang bersyukur atau kufur gitu. Jadi kalau ada yang bilang, enak loh ya. Kok nggak kelihatan? Ini layarnya maaf pun tadi. Oh, udah dia udah muncul. Maaf, Layar apa maaf tadi sayang? nggak kelihatan. Makanya nggak kelihatan, Mbak. Enggak, Aneh. tadi Umnya nggak kelihatan. Tapi sekarang udah muncul lagi Maaf, maaf. Silakan dilanjut maaf. Oke. Kesalahan bukan pada layar televisi Anda. Jadi jadi tahadus bin nikmah itu bukan kita beritain ke orang-orang, gue dong dapat ini dong, gue nggak bukan. Tahadus bin nikmah itu kita ketika menyebutnya itu selalu menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Seperti kata Nabi Sulaiman, ini adalah dari keutamaan, ini karunia dari Robku ini adalah karunia dari Robku untuk menguji diriku, apakah aku nanti bersyukur atau aku jadi kufur. Misalnya, Mbak Lin, keren banget sih Mbak Lin bisa ke Hong Kong, bla 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 misalnya nih. Alhamdulillah, haza min fadli Robbi gitu. Haza min fadli Robbi. Bisa dicontek ke perkataan Nabi Sulaiman ya. Haza mim fadli Robbi apa? Haza min fadli Robbi. Haza min Di chat fadli lagi Robbi. Sabar, Bali, sabar. Sudah. Sudah saya tulis di haza min fadli Robbi. Syukran Afwan. Oleh karena itu, makanya kalau ketika kita menyebut nikmat dari Allah, jangan lantas kita sandarkan kepada selain Allah. Nah, kan nggak boleh orang bilang, kalau bukan karena dokter yang itu tuh,
oh nggak ketahuan tuh sakitku tuh. Udah berapa kali gue periksa, diagnosnya salah mulu. Bilang gue ke dokter yang itu tuh ketahuan loh sama dia. Nah, bukan. Karena emang waktunya aja udah ketahuan, Allah atur seperti itu, gitu ya. Jadi jadi kalau pakai bahasa tahadus bin nikmah itu jadi apa? Cara kita merespon nikmat itu atau cara kita membalas ketika orang mensyukuri nikmat yang kita dapat atau gimana? Nah, kalau ketahuan sama orang, ya kita tinggal jawab hazami fadli robi, alhamdulillah. Ya, Tapi bisa kita, bukan itu kita sendiri yang memamerkannya, bukan. Oh, enggak, maksudnya itu masih ke pembahasan tahadus bin nikmah. Jadi artinya tahadus bin nikmah itu artinya itu gitu loh. Jadi Nah, apa? harus binikmah itu arti ketika kita menyebut nikmat tersebut, kita langsung nyebutnya itu kita sandarin ke Allah Ta'ala gitu. Oh, ketika Jadi kan artinya taharus binikmah itu kan orang pakai dalil surat Wadduha terakhir. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu beritakanlah. Sebenarnya maksudnya memberitakan nikmat Tuhan itu nikmat iman, nikmat hidayah. Tapi orang menerjemahkan sekarang kalau dapat rezeki bilang-bilang. Boleh, bilang boleh. Tapi nggak usah detail gitu ya. Karena apa ya? Kadang-kadang juga orang misalnya beneran susah ngomong-ngomong loh. Giran senang lu diem aja gitu. berarti dengan Pasaran. kita menambahkan nikmat dengan menyebutkan Ketika menyebutnya, ketika hmm, ketika kita menyebutkan nikmat tersebut, kita langsung menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. kita menyandarkan kepada Kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada kata-kata kalau bukan karena si itu tuh, kalau bukan karena si Fulan, nggak bakal jadi begini nih. Nih karena dia nih, makanya lancar nih gitu. Oke. Kalau bukan karena si polisi itu mungkin rumah saya udah kemalingan tuh. Bagus tuh dia lagi di sono no, gitu. Enggak ya. Ini kelihatannya receh kata-kata kayak gini, tapi ini bisa menodai tauhid kita. Karena saya ngomong sekarang di kelas tauhid, maka kita harus bilang kalau ini kata-kata bisa menodai tauhid kita. Kalau kita ngomong depan umum, yang belum pada belajar tauhid ngeri juga. Kaku amat lu ya, timbang ngomong doang. Kan kita nggak maksud begitu. Oh, aku kalau ngomong sama orang rumah gitu, apa sih cuma ngomong doang? Omongan doang itu yang bisa bikin yang haram jadi halal. Contohnya, saya terima nikahnya gitu. Gua kalau ngomong-ngomong bocah-bocah gitu, oh bunda cuma ngomong doang. Kamu kalau ada laki-laki yang ngomong saya terima nikahnya Fulana binti Fulan gitu kan. Toto yang haram jadi halal. Itu tuh cuma kata-kata doang gitu. Bener, bener. Aku nggak kepikir ke situ ya. Cerdas sekali Bu Winda, Masya Allah, tabarakallah. Banyak anak cewek semua bu, dikit-dikit ini bun calon mantu, ini bun calon mantu. Yang ditunjuk orang bapak Korea kan, mesti dikasih shock terapi kan, daripada gue yang shock duluan. Iya, bisa sarangeo doang ya, nggak bisa akad nikah ya. Jadi makanya. Jadi, adab yang seharusnya kita punya ketika diberi nikmat. Maka kita ngomongnya bukan kayak tadi ya. Kalau bukan karena polisi itu mungkin rumah saya udah kemalingan, bukan. Tapi kita bilangnya kalau bukan karena Allah, kemudian sebab si polisi itu ada di situ, mungkin rumah saya udah kemalingan. Jadi Allah tuh duluan, ya. Nah, untuk urusan kata sambung ini aja nih, teman-teman lihat di chat ya. Saya kasih tahu wa dan summa, Amin. ya. Kalau kita pakai kata-kata sambungnya misalnya eh, kalau bukan karena Allah dan polisi itu, misalnya kalau pakai bahasa Arab kan wa itu dan ya, wa. Eh, eh, kalau kita pakai kata-kata dan ya, kalau bukan karena Allah dan polisi itu, mungkin masih ada kemarin. Itu kalau secara tauhid masih salah. Kita harus bilangnya kalau bukan karena Allah, kemudian summa ya, kemudian polisi itu berjaga, pasti masih kemalingan. Kenapa kita harus bedakan nggak boleh pakai dan harusnya pakai kata-kata kemudian? Coba Mbak Lin, kenapa kalau pakai wa dia salah dan kita harus pakai kata-kata summa artinya kemudian? Putus-putus. Punten diulang gimana? Wa dan Eh, summa tadi. Kayak tadi kata-kata tadi ya, kalau bukan karena polisi itu mungkin rumah saya udah kemalingan. Ini jelas ya.
Kalau bukan karena polisi itu mungkin rumah sudah kemalingan. Tapi kata-kata yang kalau kita benerin dengan kacamata tauhid, kita harus pakai kata-kata kalau bukan karena Allah, kemudian si polisi itu, kemudian sebab polisi itu mungkin rumah sudah kemalingan. Itu benar, ya. Kalau kita pakai kata-kata dan kalau bukan karena Allah dan sebab polisi itu rumah sudah kemalingan. Nah, ini sebenarnya kita lebih lebih tepat pakai kata-kata kemudian bukan dan. Kalau bukan karena Allah, kemudian sebab polisi itu ada di situ, mungkin rumah saya udah kemalingan. Itu lebih benar. Kalau bukan karena Allah dan polisi itu, rumah saya udah kemalingan. Kenapa kita salah kalau pakai dan? Itu yang saya Karena seolah-olah menyamakan menyamakan Allah dengan atau polisi itu Utarakan. setara lah dengan Allah seolah-olah gitu, Iya. Om. Kalau Utarakan. pakai kata sambung dan terasa ya kayak sepadan ya. Kalau Iya, pakai dan kata summa turunnya kelihatan gitu kan. Kalau bukan karena Allah, kemudian sebab polisi itu rumah saya udah kemalingan. Itu ya. Nah kan kalau kita ngomong timbang ngomong doang lah, bukti bahasa Indonesia aja kita kalau salah juga dikoreksi kan? Enggak gitu EYD-nya, enggak gitu secara kaidah bahasa kan begitu. Masa bahasa Indonesia doang kita harus benar, bahasa kita ke Allah juga harus benar kan gitu ya. Jadi itu jangan sampai juga bilang kalau bukan karena Umsai nih, saya nggak akan tahu nih cara tazkiyatun nafs bukan, ya. Tapi itu kalau bukan karena Allah, kemudian ikut nih kelas ini kita sampai sekarang belum tahu nih yang namanya perkataan ini salah kan gitu ya. Jadi harus kata-kata kemudian. Jadi biar kita tidak menyamakan kedudukan Allah dengan makhluknya. Maka dalam nikmat apapun hendaknya kita menyandarkannya kepada Allah Ta'ala lebih dulu. Ya karena itu adalah adabnya seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sudah iktiraf bil kolbi, sudah iktiraf bil lisan, sekarang iktiraf bil amal. Udah tahu tulisannya ya, i'tiraf bil qalbi sudah, i'tiraf bil lisan sudah, sekarang i'tiraf bil amal. Mengakui dengan hati, mengakui dengan lisan, sekarang kita mengakui dengan amalan. Ya, i'tiraf bil amal. Itu maksudnya gimana kalau i'tiraf bil amal? Maksudnya kalau kita dikasih nikmat sama Allah, maka sikap kita melalui amalan yaitu dengan menggunakannya di jalan yang Allah ridhoin. Gimana caranya biar rezeki ini yang udah Allah kasih kita pakai untuk menambah ketaatan kita pada Allah, bukan buat bermaksiat gitu. Kasih rezeki nomplok, jebret langsung dugem, bukan. Kasih rezeki nomplok langsung dia bagi-bagi sedekahan, cakep. Atau dipakai buat daftar buat dia belajar ilmu agama, boleh gitu loh. Kenapa? Kita kan udah dikasih akal sama Allah Ta'ala. Jangan kita pakai akal kita itu untuk berpikir gimana caranya ngerasain nikmat yang sekejapan gitu ya. Makanya alhamdulillah dengan akal kita, walaupun kita butuh banget duit, nggak ada tuh insya Allah kepikiran gimana caranya biar gue bisa nyolong di rumah orang kaya itu ya nggak ada, alhamdulillah gitu kan. Gimana caranya biar gue bisa membobol bank, gimana caranya biar gue bisa uh, pengen ngepet tapi nggak ada yang mau jadi babinya kan gitu kan. Oh, itu tadi sore ada si Adin gitu tuh. Mbak punya duit nggak gitu kan? Terus aku bilang gini, ntar ya gue cari babi dulu gitu kan. Astagfirullahaladzim, admin tauhid berapa tahun kamu gue digituin bu. Salahnya ada internet mulu ya. Belum ada duit gak gitu. Aduh, gue udah tahu nih ujungnya kemana gitu. Admin tauhid, admin tauhid. Astagfirullah katanya gitu. Padahal gue cuma mau cari babi doang, nggak mau ngapa-ngapain ya. Gue mau bunuh gitu. Ya. Nah, Jadi itiraf bin amal itu jadi gimana mengakui dengan amalan apa gimana? Jadi mengakui dengan amalan maksudnya ketika kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala, gimana caranya kita pakai nikmat itu untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan pada Allah Ta'ala, bukan kita pakai bermaksiat. Dikasih mata, bukan buat melototin opa-opa Korea. Dikasih telinga, bukan buat nguping segala berita up to date tentang tetangga, bukan. Ya, jadi kita gunakan pandangan kita itu, pendengaran kita, untuk hal-hal yang
buat nambah taat, buat dengerin kajian, buat nyimak kajian, bukan buat gibah, namimah, musik-musik dan segala macem. Allah Ta'ala kasih kita jasad yang sehat, alhamdulillah, bukan buat kita pakai ke hal yang maksiat. Jangan kita pakai buat maksiat, buat berzina, joget dan lain sebagainya. Sikap-sikap itu merupakan bentuk kita tidak bersyukur. Kita tandai syukur nih, kita mumpung kita masih muda lagi sehat, bukan begitu tandai syukur kalau dalam kacamata agama gitu ya. Kalau tandanya syukur itu ya dipakai badan kita itu buat ibadah. Kalau ibadah itu bukan berarti sholat ngaji doang. Apapun yang kita lakukan dari pagi sampai malam sifatnya ibadah semua. Ataupun kita mungkin ngelayanin suami, ngambilin minum, ya, eh, apa namanya, bantuin anak-anak kita, ngingetin mereka baca doa sebelum keluar rumah. Itu kan kita pakai tuh ilmu kita buat hal-hal ketaatan. Ini penjelasan sederhana tentang bagaimana sikap-sikap seseorang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, sekarang ini baru baru pembahasan judul Bu ya. Jadi sekarang ini maksudnya kenapa? Sekarang adapun pembahasan kita sekarang tentang apa? Tentang kesalahan orang-orang dalam sikap menyandarkan kenikmatan, yaitu dia nyandarin nikmat itu kepada sebab-sebab. Orang yang melakukan hal itu sudah melakukan kesalahan, yaitu kesyirikan, walaupun pada derajat syirik yang kecil. Gitu ya, Bu. Kita udah tadi tuh membahas tentang sikap kita kalau kita dikasih nikmat harus gimana. Sekarang kita beralih kepada pembahasan bagaimana sikap kita terhadap nikmat tersebut. Misalnya, ketika kita sembuh dari suatu penyakit karena ditolong oleh dokter, maka sikap kita kepada dokter itu yang merupakan sebab gimana? Nah, tentu saja itu kan cuma manusia. Kita terima kasih kepadanya dengan ngucapin jazakumullahu khairan kasiron. Kalau ke manusia kita ucapin itu tadi ya, sudah saya bilang jazakillah khair, jazakumullahu khair. Terima kasih atas bantuannya dokter. Dikasih nikmat sama dianterin makanan sama Mbak Lin, makasih Mbak Lin makanannya. Dibikinin dim sama Winda, makasih Win dimsumnya gitu. Tetap kita syukur sama Allah Ta'ala, sama orang itu juga terima kasih. Jangan mentang-mentang, gue kan terima kasih harus sama Allah. Sama lu mah gak perlu terima kasih, gak boleh juga. Man lam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Barang siapa yang nggak bisa terima kasih sama manusia, dia nggak akan bisa terima kasih sama Allah. Itu Allah hebat ya. Artinya jangan lupakan sebab musababnya lu dapat makan itu. Yang nganterin siapa, yang bikinin siapa, terima kasih dulu gitu. Ya ucapan terima kasih beda dengan ucapan syukur kita kepada Allah gitu ya. Jadi berterima kasih atas bantuan orang lain adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Apa kata Nabi tadi ya? Man lam yashkur linnas lam yashkurillah. Tidak bersyukur orang kepada Allah kalau dia nggak bisa bersyukur kepada manusia. Ya tadi ya, tetap sebuah keharusan kita terima kasih sama manusia. Tapi kita harus pahami bahwa orang tersebut hanyalah sebab. Dan yang memberikan kenikmatan itu sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Jadi kita katakan bahwa dengan sebab dokter itu penyakitnya bisa sembuh, udah benar. Tapi siapa yang bikin dokter itu jadi pinter? Kan Allah juga. Allah Ta'ala, Allah yang jadiin operasinya berhasil. Allah yang jadiin penyakitnya sembuh. Maka dari itu kita menyandarkan segala nikmat yang kita terima, ya, atau kemudaratan yang sudah terhindar dari kita syukuri kepada pemberi sebab, yaitu Allah Ta'ala. Kalau kita berterima kasih sama sebabnya, itu yang namanya syirik. Maka kita nyandarin hati kepada Allah Ta'ala ketika kita dapetin nikmat. Sekarang, kita lihat di buku kita halaman 141 ini, ya. Maka dalam menafsirkan ayat tersebut, seorang ulama bernama Mujahid, dia berkata, maksudnya adalah kata-kata seorang yang bilang, ini adalah harta kekayaanku, aku warisi dari nenek moyangku. Kalau pakai bahasa sekarang apa ya? Ini kan harta-harta gue, keluarga gue yang nyari, dari kerja, dari turun-temurun. Terus siapa tiba-tiba? Gitu ya. Atau kalau kata Aun bin Abdullah, kalau kata dia, ya ini kata mereka, nah ini, laukana fulan lam yakun kaza. Kalau kata Aun Abdullah, kalau nggak karena si fulan, nggak akan jadi begini. Bahasa kita apa? Bahasa sekarangnya. Untung aja datang lo Win. Kalau lo nggak ada Win, wah, nggak bener nih acara nih. Misalnya. Untung aja ada si dia tuh. Untung dia datang. Untung bla bla bla. Itu nggak boleh ya. Nah itu dua perkataan ya dari Mujahid dan dari Aun bin Abdullah. Lalu dari Ibnu Qutaibah ada lagi perkataan karena syafaat sesembahan-sesembahan kita. Itu juga jelas nggak boleh ya. Lalu Abu Abbas bilang setelah mengupas hadis yang meriwayatkan oleh dari Zaid bin Khalid,
Yang isinya bahwa Allah Ta'ala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Dan seterusnya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Dia mengatakan hal ini banyak terdapat dalam Quran maupun As-Sunnah. Allah Ta'ala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak ya, nah kodanya pinter sih. Ih, kita makanya mendaratnya bagus banget pilot kita nih, pilotnya pinter banget nih. Bukan, Allah yang bikin mulus pendaratannya. Itu kan nggak kerasa ya kata-kata kayak gitu ya, Win ya. Itu ya. Jadi makanya di dalam hadis tentang akhir zaman tuh bisa dibilang banyak apa disebutkan banyak banget tadi akhir zaman orang yang pagi beriman sore kafir. Sore beriman paginya kafir. Itu tadi gara-gara ucapan. Makanya kan sekarang tuh Yahudi pakai kata-kata kayak semacam motivasi begitu. Ya terima kasih wahai diri, kamu hebat loh, kamu kuat loh. Jangan diikutin. Semata-mata benar-benar pengen bikin generasi kita punya mental yang begitu, yang lemah tapi giliran beruntung sok kuat. Kamu kuat loh. Yang bikin dia kuat Allah loh, ya. Iya benar. Generasi nggak tahan banting. Iya. Contoh sederhana, misalnya kita punya dikasih nikmat, dikasih makanan sama orang. Tadi ya saya bilang saya dikasih, misalnya Mbak Lin lagi iseng bikin kue, saya dikasih, Winda ngasih saya dimsum. Terus kita merenungkan nih di balik makanan itu. Kita bilang apa? Maka dibilang sama Allah Ta'ala dalam surat Abasa ayat 24. Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Maksudnya apa? Orang yang kasih kita makanannya itu, kita harus terima kasih sama orangnya. Gitu loh. Ini makanan gimana caranya hadir nih ke kita nih. Kok kalau sekarang ada di kita ya tinggal kita makan ya, Masya Allah. Alhamdulillah nikmat dari Allah lewat orang itu. Gitu. Ya, apa namanya? eh, kita lihat di sini kita udah terima kasih sama orangnya karena dia yang ngasih kita, tapi kita sebenarnya juga harus tahu ini nasi ini sampai ke kita rangkaian prosesnya dari mana. Coba kita renungkan deh. Dari pagi dapat makan apa aja, Masya Allah kan? Dapat makan ikan dari mana? Di pasar dapatnya dari mana? Masya Allah ya. Dari semua usaha-usaha manusia rantai kalau kita ngomong kalau pakai ilmu biologi rantai makanan kan sampai ke kita, Masya Allah. Jadi itu loh. Kalau kita ngomong syukur, syukur banget, Masya Allah. Bisa makan makanan yang kemungkinan padahal adanya di laut, sedangkan kita nggak dekat sama laut, tapi karena usahanya para nelayan dan petani pada bekerja sama pedagang, sampailah ke kita. Ya, itu kalau ngomong syukur banyak banget kita bisa lihat segala macam. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Kalau dilihat dari tafsir ayat ini ya dalam surat An-Nahl tadi yang dibilang anakmu nikmat-nikmat itu yang dibilang yakuluna haza bisyafaati ilahatina, karena surat An-Nahl tadi ya arifuna ni'matallah summa yungkirunaha. Nah, kata-kata nikmat dalam surat ini penafsirannya banyak ya. Ini di surat An-Nahl ini dari awal itu banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmat dari awal surat. Coba deh lihat surat An-Nahl. Dari awal itu dia banyak nyebutin tentang nikmat. Tapi Allah simpulkan dengan ayat ini. Yaitu apa? Orang-orang musyrikin tahu tuh nikmat-nikmat itu datang dari Allah, tapi mereka mengingkarinya. Nah, kalau kata Imam At-Tabari, rahimahullah, beliau menyebutkan itu ada khilaf di kalangan para ahli tafsir tentang makna nikmat Allah dalam ayat ini. Pendapat pertama bilangnya ini nikmat Allah yang sifatnya nikmat duniawi aja. Ya, dalam hal ini Allah misalnya kayak bilang Allah kasih rezeki berupa kesehatan, pakaian, keselamatan, dan banyak kenikmatan dunia lainnya. Tapi mereka mengingkari semua nikmat itu. Kenapa? Karena kebanyakan nikmat-nikmat itu yang disebutkan dalam surat An-Nahl itu adalah nikmat-nikmat dunia. Lalu Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut. Jadi tafsirannya itu pertama pendapat para ahli tafsir yang mereka ingkari nikmat-nikmat dunia. Ya kayak orang-orang kayak sekarang lah, ya kan? Merasa apa? Merasa mereka yang kerja kan?
gue yang capek tuh banting tulang, gue yang capek kepala di bawah kaki di atas kayak gitulah. Ya, padahal siapa yang bikin mereka bisa memperoleh nikmat tersebut kan Allah. Itu nih kalau penafsiran pertama hanya terbatas pada nikmat dunia saja. Tapi kalau pendapat kedua, kalau menurut ulama, yang dimaksud dengan nikmat dalam surat ini, Allah menyebutkan nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat akhirat maksudnya. Yaitu apa? Nikmat kita diutusnya Nabi ke kita, ya. Maka kita dapat hidayah, dapat mengenal Islam. Makanya suka kita bilang kan, sholawat untuk Nabi kita yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terangnya ilmu dan menuju cahaya ilmu segala macam kan banyak gitu kalau orang bikin mukadimah kan. Nah kalau dipilih sama ulama yang dipilih pendapat kedua ini yaitu nikmat ukhrawi ini ya karena ayat sebelum dan sesudah ayat ini ya yang kita lihat An-Nahl ayat 83 kan kita lihat di ayat sebelumnya sampai ayat sesudahnya juga itu membicarakan tentang Rasul. Jadi penafsiran ulama tafsir yang benar yang bisa kita pegang adalah nikmat yang dibicarakan dalam surat ini adalah nikmat ukhrawi. Nikmat kita diutusnya Rasul untuk kita. Kalau nggak ada Rasul, coba gimana cara kita kenal sama Islam? Kalau alam kan. Maka di surat G, siap. Maka di surat An-Nahl 82 sampai 84 bisa kita lihat. Coba siapa yang ketemu duluan surat An-Nahl 82 sampai 84 coba. Hmm. Saya ya ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka kaum musyrik berpaling, sesungguhnya kewajibanmu Nabi Muhammad hanyalah melakukan penyampaian yang jelas. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat. Kemudian orang-orang yang kufur tidak diizinkan untuk membela diri dan tidak pula diperbolehkan memohon ampunan. Nah, makanya jelas ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, jadi dari 82 sampai 84. Sedangkan yang ada di sini 83. Itu tentang Rasul. Nanti kalau orang-orang yang udah ingkar sama Rasul, nanti di akhirat mereka nggak ada penolong sama sekali. Dia lu pada kicep lu gitu bahasanya lu ya. Tidak bisa membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Udah nggak ada kesempatan lagi nanti. Maka kalau kata At-Tabari di sini menguatkan pendapat yang kedua tadi, yaitu apa? Orang-orang musyrikin itu diberikan banyak kenikmatan, tapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kedua pendapat tadi sama-sama kuat ya. Lafalnya nikmat Allah tadi ini kan merupakan nikmat-nikmat Allah kan. Dia tuh yang memberikan faedah keumuman. Pada dasarnya nikmat Allah itu kan memang mencakup dua, dunia dan akhirat. Maka kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kayak gitu. Ya, maka tadi itu ya kita dapat 3 asar tadi tuh. Pertama dari Mujahid, bentuk kalimat pengingkaran tentang nikmat Allah tadi. Apa kata Mujahid? Ini harta yang aku dapatin dari warisan nenek moyangku. Terus kata Aun bin Abdullah, kalau bukan karena fulan, nggak akan jadi kayak gini. Terus yang ketiga dari Ibnu Qutaibah, mereka bilang ini karena syafaat sembah-sembahan kita. Kalau bahasanya gini, ini karena syafaat ahliku, keluargaku. Kalau bahasa sekarang apa Mbak? Misalnya, dia kan bisa masuk situ karena orang dalam gue gitu loh. Kalau nggak dibantu sama omku tuh nggak bisa masuk ke situ. Itu termasuk tuh ya. Jadi kalau bahasanya zaman sekarang orang tuh kadang-kadang kalau menyebut kayak gitu mungkin mendapati orang yang dibantu mungkin nggak terima kasih atau kayak gimana. Akhirnya keluarlah tercetus kalimat tersebut. Itu godaan setan banget tuh. Yang lihat dia tuh orang yang kamu bantu. Sekarang udah makmur banget. Coba. Dia ingat nggak tuh mak lu tuh yang nolong dia pertama kali masuk ke situ. Nah itu masya Allah ya. Setan ngegodain kita biar kita hilang ikhlasnya. Bener nggak Mbak Lin yang pernah Mbak Lin, Mbak Prita nih yang menghadapi dunia kerja, Ah, ya kan? Ordal-ordal kan gitu kan misalnya, ya karena kita kan koneksi-koneksi gitu kan. Nah itu tetap semua itu atas izin Allah Ta'ala, ya. Ujian buat yang dibantu, ujian buat yang ngebantu. Setan nggak mungkin lepas tangan dari mereka keduanya, ya kan? Jadi kita lihat surat Al-Hadid ayat 7.
Surat Al-Hadid ayat 7 di sini Allah Ta'ala berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkan di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah jadikan kamu sebagai penguasanya. Maksudnya infakkan harta yang udah Allah amanahkan ke kamu gitu. Ada dalam kekuasaan kita ini harta. Infakin di jalan Allah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Masya Allah. Jadi Allah minta dari orang itu untuk beriman kepada Allah, beriman pada Rasul-Nya, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Itulah kenapa kadang-kadang kita ada teman-teman kita yang mungkin nitip sedekahnya, nitip zakat malnya, nitip zakat fitrahnya, kayak gitu kan. Atau dia lagi ada hajat, dia tawasul, nitip, minta doa. Masya Allah, ini termasuk ya orang yang sudah menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Ini semakin menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu asalnya datangnya dari Allah Ta'ala. Ya, logika sederhana ya tentang dalil bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita. Contohnya ketika orang punya mobil. Mobil itu ada di mana? Ada di dealer mobil kan. Terus kita beli dengan uang. Uang dari mana? Tentu dari usaha yang kita lakukan, dari kerjaan segala macam. Yang bikin kita bisa kerja siapa? Yang bikin kita bisa sehat, bisa kerja, itu Allah Ta'ala. Yang bikin kita punya ilmunya untuk kerja, itu kita dibikin kita punya ilmu, bisa lulus kuliah, akhirnya bisa dapat kerjaan yang bagus, itu juga Allah Ta'ala, Masya Allah. Jadi kita memperhatikan rantainya itu, gitu. Masya Allah ya. Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa barang itu bukan hakikatnya bukan milik kita. Karena keberadaannya sebelumnya kita juga nggak tahu ada di mana tuh mobil. Tahu jebret aja Allah atur aja jalannya. Tahu tuh mobil jadi milik kita. Insya Allah ya. Nah jelas ya harta itu sifatnya berpindah-pindah. Kebetulan aja harta itu ada di tangan kita dan Allah Ta'ala menjadikan kita bisa menguasai harta itu secara penuh ataupun tidak. Itu terserah Allah Ta'ala. Jangankan harta yang kita milikin, jasad yang sekarang kita pakai aja hakikatnya juga bukan milik kita, bener nggak? Ya kan? Kita cuma punya usaha untuk menjaganya biar sehat, biar nggak sakit. Tapi kadang-kadang terjadi sakit juga ya Allah Ta'ala yang berkehendak seperti itu. Maka surat Al-Baqarah 156 suka kita ucapin tuh, bukan cuma untuk orang yang kena musibah doang. Ya, ucapannya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Makanya kalau kita lihat kalau kita perhatikan kadang-kadang ada orang suka ngucapin kalimatnya dengan salah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun kayak gitu. Padahal kalau kita perhatikan kan beda artinya ya. Inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi dan kepadanya. Ngapain? Rojiun, kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka kita harus sadar bahwa sesungguhnya harta yang ada pada diri kita bukanlah milik kita, tapi pemilik sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Kita cuma dititipin. Ada yang pernah nanya tuh, kalau emang kayak gitu kenapa ya Allah jadiin orang kaya aja, kok ada orang yang nggak mampu? Kenapa nggak dibikin mampu aja semuanya, biar nggak ada orang susah? Justru ujian buat orang-orang kaya. Kenapa? Karena di dalam harta mereka sebenarnya Allah titipin harta buat mereka-mereka di sekeliling yang nggak mampu. Sekarang artinya orang kaya itu yang dititipin harta itu mereka amanah nggak dengan titipan dari Allah Ta'ala kayak gitu. Nah, satu ya, sesungguhnya harta yang lebih yang ada pada orang-orang yang berharta itu sebagian bukan milik mereka, sebagian adalah haknya orang-orang duafa di sekitar mereka. Itu satu, disampaikan atau tidak. Yang kedua, Nabi pun bilang dalam sebuah hadis, mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh yang lain luka, yang lain merasakan sakitnya. Coba saya tanya, Mbak Rahma, kalau sakit gigi gimana? Yang sakit cuman gigi, yang puyeng kepala, ya kan? Wah, Iya, lebih baik udah. sakit hati ya. Aduh, sakit hati juga, pengen ngomel. Apalagi kalau bisul di pantat, aduh, kemana-mana itu kan. Nah, jadi gitu ya. Harusnya Muslim kepada Muslim lainnya seperti itu. Jadi sama-sama saling merasakan. Makanya tadi itulah taharus bin nikmah itu bukan dengan memamerkan nikmat, bukan, tapi kita mengakui secara lisan kita bahwa nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Ya. Kita insya Allah udah ngerti ya perkataan Aun bin Abdullah juga. Kalau bukan karena si Fulan nggak akan jadi begini. Harusnya kita mengatakannya kalau bukan karena Allah, lalu kemudian si Fulan nggak akan jadi kayak gini. Lalu dari Ibnu Qutaibah juga ya, yang bilang
perkataan itu dibilang nikmat itu datang datang karena sebab sembahan kita. Itu juga salah banget. Nah, di sini perkataan Abul Abbas ini yang dibilang sebagian hambaku beriman dan sebagian lagi kafir, maksudnya gini. Di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau bilang contohnya orang yang termasuk dalam hadis ini ya. Ini ada dalam firman Allah Ta'ala yang dibilang asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Pagi ini sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang karena anginnya tenang dan nahkodanya pandai. Perkataan ini perkataan syirik banget yang kayak tadi kita kasih contoh pesawat ya. Pesawatnya mendaratnya mulus banget. Pilotnya keren banget. Bukan karena itu. Ya, makanya ini benar-benar hati-hati banget dalam ucapan kita. Ya, jangan sampai kita menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Kalau bukan karena engkau nggak akan jadi begini. Kalau engkau nggak datang nggak akan begini. Atau kalau karena dokter itu akhirnya saya bisa sembuh bla 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 sebagainya lah. Kata Ibnu Taimiyah, perkataan ini bentuknya mengingkari nikmat seperti itu banyak berlaku pada lisan-lisan banyak orang. Sampai saat ini pun masih kita dapatin betapa banyaknya orang lupa bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah Ta'ala. Maka sekali lagi kita harus tekankan kepada diri kita ucapan yang benar itu gimana? Kita alhamdulillah. Makanya kan sunnahnya kalau kita dapetin nikmat memuji Allah. Kalau nikmatnya luput juga memuji Allah, ya kan? Kalau kita gagal dalam suatu nikmat gimana Mbak Rahma ucapannya? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Nah iya, kecewa kan? Tapi tetap kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Segala puji bagi Allah atas segala urusan. Nah kalau kita memang sifatnya nikmat dan keberuntungan, kita bilangnya alhamdulillahi binikmatihi tatimmu sholihat. Itu coba deh kita renungkan. Kenapa Allah ngajarin kita dalam dua kondisi yang berbeda, ucapannya kok sama-sama muji Allah. Karena emang segala sesuatu pantasnya disandarin kepada Allah Ta'ala saja. Hatta pun sifatnya kegagalan, sifatnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa kita muji Allah? Karena Allah pasti bikin itu nggak nyampe ke kita, pasti ada maksud baik Allah gitu loh. Mungkin Allah lagi nyelamatin kita dari sesuatu yang buruk kalau itu kita terima sekarang. Seperti itu. Ada yang belum siap menerima nikmat itu kalau Allah kasih langsung gitu kan. Jadi di sini, Masya Allah ya, kita ngomong soal nikmat ini, insya Allah teman-teman sudah paham. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Kita ke kandungan bab ini, kita nggak usah panjang-panjang lebar tentang ini. Ini kalau dijelasin panjang sih, cuman nggak apa-apa ya, biar ini juga singkat juga jelas. Sebelum ke kandungan bab ini, ada yang mau nanya dulu nggak? Bisa diulang kalau yang tadi iktiraf bil qalbi jadinya di dalam hati aja ya? Al-i'tiraf bil qalbi itu mengakui dalam hati, dan mengakui dalam hati itu ada dua cara ya. Cara pertama adalah benar-benar kita meyakini bahwa nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Yang kedua, udah nyata gak tadi yang kedua? Telat tadi, makanya kagak tahu deh. Oh gitu, bentar. Yang bil qalbi ya. Yang kedua, yang pertama dia meyakini dengan hati, benar-benar diakuin bahwa nikmat ini nggak mungkin nyampe ke dia kalau bukan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, dia meyakini bahwa dia harus merasa bahwa jangan sampai merasa bahwa dia itu emang berhak menerima nikmat tersebut gitu loh Mbak. Jangan sampai ya, perkataan orang yang bilang benar ya usaha nggak nih yang anak soleh. Oh iya. Oke. Okay. Jadi dua sikap itu kan soalnya pakai hati emang kita kagak tahu apa yang kita rasain. Ya alhamdulillah. Setelah gue udah puasa sunnah selama sebulan ini rasa banget sekarang lancar semuanya. Ya enggak juga. Pokoknya alhamdulillah emang Allah mudahin ya karena karena Allah udah ridho, mungkin karena kita memang lagi melakukan ketaatan pendekatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah mudahkan jalan kita ya, kita bisa berpegangnya pada intan surullah yang surkum, tolong dulu agama Allah maka Allah tolong kehidupan kamu, bukan karena kitanya maka Allah tolong kita gitu ya, tapi Allah emang nolong kita
kita bisa taat pun juga itu atas pertolongan Allah Ta'ala gitu loh. Pasti kita pernah merasakan pengen banget bisa sholat malam rutin, susah banget kan. Nah kalau orang bisa rutin itu benar-benar Allah tolong. Makanya doanya Allahumma ini ala zikrika wa syukurika husna ibadatik. Ya Allah tolonglah aku agar bisa terus mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu, memperbaiki ibadahku kepadamu. Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya kita ke kandungan bab ini. Nanti bukan sekadar baca, tapi jelasin. Nomor 1, Mbak Rahma. Nomor 2, Mbak Lutfia. Nomor 3, Mbak Ana. Nomor 4, Mbak Prita. 1, Mbak Rahma. Dinyatakan tidak. Salah. Tafsiran. Tunggu. Tafsiran mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian mengingkarinya. Coba jelasin pakai bahasa sendiri. Ini yang tadi. Jadi kita tahu misalnya nikmatnya dari Allah apa ya. Tapi kita bilangnya tuh ini karena kamu nih aku jadi bisa kayak gini gitu. Itu mengingkari ya. Iya. Terus Karena dokter itu tuh aku bisa sembuh, kan? iya. Jadi mereka mengingkari nikmat itu, padahal dia tahu kalau bukan karena Allah nggak datang nikmat itu ke kita, gitu ya. Nah kalau itu kalau si yang dipujinya itu misalnya, aduh dokter, untung ada dokter yang kalau nggak ada dokter udah deh saya nggak selamat. Nah si kitanya udah salah, terus si dokternya terus harus ngapain? Kalau misalnya dipuji lah, kitanya dipuji misalnya, untung Nah, karena Mbak kalau Rahma kita udah paham, pasti orang nggak mau, bukan saya Bu, ini karena Allah Ta'ala gitu. kita ngucapnya itu aja. Iya, alhamdulillah, Tapi kalau dia makasih nggak ya tahu, dokter. Nih, emang nih alhamdulillah berarti emang ini berarti Allah emang alhamdulillah Allah berkehendak saya sembuh dengan sebab dokter juga gitu bisa, ya kan? Sama dokter mah terima kasih aja, terima kasih dokter sudah kerja keras, sudah berusaha kan. Kalau Kalau kita yang dipuji misalnya gara-gara Mbak Rahma nih jadi aku bisa ini. Nah, itu saya harus ngomong apa tuh, bilang Astagfirullahaladzim, bukan karena saya, itu karena Allah Ta'ala gitu aja. bukan walillah ilham ya, semua disandarkan atau apa ya? Enggak ya? Enggak, bilang aja bukan karena saya, itu karena Allah Ta'ala gitu aja. Atau bisa bilang, bisa kita sambung haza min fadli Robbi gitu. Oh iya, Haza. Haza min fadli Fadli Robi. Robbi. Kalau ingat tuh harus buka catatan. Iya, Pas haza mau jawab min Haza fadli. min fadli. Masya Allah ya, Sulaiman loh yang kekayaannya udah seluruh bumi, bahasanya kan Allah percayain kepada beliau kan, Haza. pasukannya dari jin dan hewan, tapi seorang Sulaiman masih bisa ngucapin haza min fadli Robbi, Masya Allah ya. Kita mungkin baru punya 1-2 ruku aja mungkin udah bisa lupa, nauzubillah min dzalik. Nomor 2 tadi siapa yang minta? Mbak Lutfia ya, monggo. Perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang banyak, karena itu harus dihindari. Coba jelasin. Misalnya ini, kalau dapat kalau kayak dapat musibah itu naik kapal gitu, terus ada badai gitu kan. Nah, terus nanti selamat itu orang-orang memujinya pada ininya, yang bawa kapalnya itu, Iya, kaptennya. pada nahkodanya ya. Untung itu ahli dalam ini. Kalau tidak, kita Wah, datang syukur ya nahkodanya pinter banget itu, daripada badai gede banget loh. Kalau nggak pinter-pinter lu nggak tahu tuh kita tuh. Nauzubillah min dzalik ya. ya. Aduh, emang manusia ya, subhanallah. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk terus bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai menodai tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3, Mbak Ana ya. Ya, Om. Ya. Nomor 3, ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Ucapan yang kayak ucapan yang gimana? sudah disebutkan seperti tadi. Oke, Yang ya. kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena pilot sebut, itu termasuk mengingkari nikmat Allah. Betul. Kalau bukan karena omku tuh
yang masukin aku ke PNS, aku nggak jadi kayak sekarang ya juga ya, Masya Allah ya. Mbak Prita Ya, terakhir, nomor 4. Nomor 4, bahwa dua hal yang bertentangan ini, yaitu mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, bisa terjadi dalam diri manusia. Benar ya. Di satu sisi dia Iya. sadar ini nikmat dari Allah, di sana dia nggak mau ngakuin gitu. Iya. Itu kenapa ya ya? Apa karena kita tuh punya sifat sombong atau karena apa ya ya? Khilaf atau salah salah apa ya? Salah memaknai, salah pergaulan, Ya, jawab- keikut-ikut gitu. pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya tuh satu yang jelas masih minim ilmu ya, masih bodoh kita dengan ilmu agama, jelas Mhm. masih minim ilmu agama. Kedua, kita tahu bahwa setan itu pasti akan menggoda kita selalu 24 jam. Di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 di situ iblis bilang bahwa dia nanti akan mengirim anak cucunya, anak buahnya untuk mendatangi kita manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itu 24 jam, Mbak. Kalau samping kanan, samping kiri maksud apa ya? Ngebisik-bisikin, ya. Iya. Nah, yang di kanan yang lagi berbuat kebaikan dibisikin biar dia ria, biar dia ujub. Yang di kiri yang lagi melakukan kesalahan dibisikin juga, udah tenang aja, tobatnya ntar aja. Allah juga Maha Pengampun kok, gitu. Udah colok nyolong aja, lo kan miskin. Allah juga tahu lo kepepet misalnya, ya kan? Dari depan nggak bisikin apaan? Dari depan membisiki kita untuk takut sama masa depan. Ya Allah, gimana ke depannya ntar ya? Kalau aku nggak ada, anak gua sama siapa? Ntar kalau dia yang datang dari belakang ngapain? Bisikin kita biar kita nggak bisa move on dari masa lalu. Ingat sama dendam segala macem. Itu ya. Jadi kenapa manusia bisa dia tahu nih waktu datang dari Allah tapi dia mengingkarinya? Kadang kepengaruh sama bisikan setan tadi, entah dari kanan atau dari kiri atau dari belakang. Ketika dia sukses, yang dia ingat apa? Kalau gue nggak berusaha, gimana? Nah, dulu waktu gue miskin, lo waktu itu lu sombong sama gue. Sekarang kalau udah gini aja, lo ngaku-ngaku saudara. Dulu lo kemana? Nah, itu kan kadang-kadang pengalaman-pengalaman sendiri juga yang membuat dia merasa, tadi ya Mbak Prita ya, dia mengingkari bahwa dia mengatakan kalau aku nggak kerja keras, kalau nggak aku yang gigih, aku nggak bisa sampai di Mhm. tempatku saat ini. Pernah nggak dengar motivator yang ngomong kayak gitu? Sering. Nah, ya kan, saya melakukan ini, dan di sinilah saya sekarang. Karena auzubillah, kalau nggak disandarkan ke Iya. Allah, nah itu ya makanya subhanallah, alhamdulillah kita eh, ini nikmat hidayah yang sangat mahal kalau kita boleh bilang. Saya juga semakin sadar ya. Kita nggak tahu ya ucapan-ucapan kayak gitu, kata orang menyemangati segala macam. Tapi kalau kita makanya dibilang orang yang bertauhid itu masuk surganya mulus. Yang penting punya tauhid aja. Bayang kita kan tauhid itu cuma sekedar la ilaha illallah saja. Ternyata yang tadi dalam ucapan pun kita harus jaga jangan sampai menodai tauhid kita. Ya Mbak Prita ya, ternyata sedalam itu ya, Masya Allah. Semoga Iya, Insya Masya Allah Allah. ya kan terjawab Insya Allah ya. Kenapa manusia Iya, kayak gitu ya? Kan tadi. Nah, tapi jangan jangan sedih. Iblis bilang akan ngirim setan ke kita dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Allah pun juga bilang di surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa kata Allah di surat Ar-Ra'd? Bersama kita manusia, kita punya penjaga malaikat yang saling bergiliran. Berarti Allah nggak akan mungkin biarin kita tuh kosong tanpa malaikat. Bergiliran loh Mbak, berarti kan sip-sipan. Berarti nggak ada tempat kosong. Di mana? Di samping kanan kiri manusia, depan belakang kita. Kanan kiri udah jelas, malaikat pencatat amal baik sama amal buruk. Lalu Allah kirimin lagi dua di depan dan di belakang. Sekarang permasalahannya, kita pengen malaikat yang awet nemenin kita atau setan. Nah, itu kembali ke kita juga. Gimana caranya, Mbak? Ini kisahnya waktu Abu Bakar marah. Jadi Abu Bakar duduk samping Nabi Muhammad SAW. Atau lagi duduk berdua, Yahudi lewat, ngata-ngatain Abu Bakar. Abu Bakar nggak balas, diam aja. Rasulullah senyum. Lama-lama mungkin kesel kali manusia biasa ya. Dijawab pas Yahudi tadi. Begitu Abu Bakar menjawab Yahudi tadi, Rasulullah langsung diam, langsung bangkit dan ninggalin Abu Bakar. Kalau bahasa kita sekarang misalnya, ih tadi gue dikata-katain gue diem aja, dia diem aja. Sekarang gue balas, dia kenapa ninggalin gitu kan. Abu Bakar kejar Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi waktu aku dikata-katain, aku nggak balas, engkau diem aja, engkau senyum. Giliran aku balas, kenapa engkau pergi ninggalin aku? Apa kata Rasulullah, Mbak? Tadi, waktu kamu dicaci-caci oleh si Yahudi tadi, ketika kamu nggak ngejawab,
itu malaikat duduk di samping kanan kiri kamu, dan mereka yang ngelemparin lagi cacian itu kepada mereka, kepada si orang-orang yang mencaci tadi. Jadi kalau kita dikata-katain nih, dilempar cacian itu sama para malaikat balik gitu loh. Hello bla bla bla, dilemparin lagi sama malaikat. Jadi malaikat yang ngebalesin. Tapi ketika kamu mulai ngejawab, malaikat itu pergi, duduklah setan. Aku nggak mau dong duduk dekat-dekat setan, kata Rasulullah gitu, makanya aku pergi. Masya Allah ya. Hati di sini kita juga yang bikin apakah malaikat tetap sama kita ataukah berganti setan yang dekat kita. Kapan setan bisa gampang deketin kita kalau kita udah nurutin emosi, udah itu aja. Ya, kita udah sering insya Allah dalam kitab Tazkiyatun Nafs kita udah sering bawain bahwa yang memancing segala gangguan bisa datang adalah emosi kita sendiri. Entah marah yang disimpan, entah kecewa yang disimpan, sedih, terus bukan disimpan dan dilupakan tapi disimpan dihayatin, aku tuh teraniaya, aku tuh sedih, aku pokoknya dendam segala macam, itu yang bikin badan bisa keganggu. Badan bisa keganggu karena apa? Karena jin bisa masuk. Itu tadi setan itu tadi ya, ulah-ulah setan. Bahan bakar dia adalah emosinya kita. Makanya kalau kita pengen mereka nggak bisa ganggu kita jadi hamba yang pemaaf. Susah nggak Mbak? Susah emang. Ngomongnya gampang, bener ya Mbak Rahma? Jadilah orang yang pemaaf. Mbak Prita, gimana Mbak Prita? Susah nggak Mbak? Iya, kadang-kadang bukannya nggak mau maafin, kadang-kadang gini loh, keinget gitu loh. Iya. Iya gitu ya. Dulu dia tuh ngomongnya kok begitu sih gitu misalnya Iya. gitu. Saya udah bukannya sengaja mengungkit-ungkit enggak gitu. Apalagi ke orangnya juga biasanya mah saya diem aja gitu. Tapi kadang karena lihat sesuatu jadi, iya dulu si itu tuh Keingetan pernah ya. ngomong begini gitu. Ya itu Gitu. bisa jadi ada peran serta setan juga. Maka tadi kan yang bisik-bisikin di belakang. Dan kita nggak bisa move on. Ntar keinget lagi. Ada aja medianya buat ngingetin. Setan Iya ya. betul. Nah, sekarang Belum masalahnya izin tanya boleh? apa Mbak Lin? Mau tanya, Monggo. tadi kan yang barusan bilang itu kan ada faktor setan ya kalau kita membalas atau segala macam. Tapi ini saya tidak tahu nih korelasinya apakah berkorelasi atau tidak. Contoh misalnya gini kan, mungkin kita sering mendengar bahwa sombong dengan orang yang sombong itu boleh gitu kan, suka ada statement seperti itu gitu ya. Orang yang sombong ke kita itu kan berarti dia melakukan hal yang buruk, yang jelek, baik melalui perkataan, perbuatan ataupun apapun. Nah, itu kita boleh sombong. Saya sering mendengar seperti itu bagaimana ininya ya. Terus kemudian atau gini, saya sering mendengar juga kan atau kita juga mungkin sering mendengar bahwa kita itu harus berani speak up loh untuk sesuatu yang ya kalau didiemin terus-terusan nih nggak bisa nih orang ini nih gitu kan ya. Ya mau tidak mau kita harus mungkin agak sedikit tegas bahasanya kalau menghindari kata kasar atau itu ya. Tapi kita harus speak up, kita harus juga berani bertindak gitu ya kan. Nggak bisa didiamin nih orang yang model kayak gini. Kalau nggak ntar dia ngelunjak dia terus-terusan. Iya ke kita. Kalau kita maksudnya kita tahu lah bagaimana. Tapi kalau kita diamin dia terus akan menyebar ke orang lain dan sebagainya. Itu gimana ya Cakep. Apakah itu bagian dari Pertanyaannya, cerita itu atau gimana tuh? pertanyaannya bagus banget ya. Itu juga kemarin saya sampaikan hal ini jadi kelas Tazkiyatun Nafs juga ada pertanyaan, nggak gitu juga kali konsepnya, masa orang zolim kita diemin, ya bukan begitu maksudnya juga gitu ya. Pertama tadi pertanyaan Mbak Din ada dua tuh ya, satu sombong, pada orang sombong itu boleh, yang kedua tentang speak up, oke. Ini cakep banget nih. Yang pertama, gimana konsepnya menerapkan sombong kepada orang sombong itu boleh, itu dasarnya apa gitu kan. Itu kalau nggak salah juga ada perkataan Umar bin Khattab kok, sombong pada yang sombong itu pahala gitu kan. Sombong yang kayak gimana? Sombong itu kan definisi orang sombong itu ada dua, dia meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Berarti kalau kita ketemu misalnya ada orang miskin nih, ketemu orang kaya yang sombong, ya kan orang yang ngeremehin manusia gitu kan. Nah, orang miskin ini walaupun dia butuh, lapar, dia sikapnya harus sombong juga, jaim, nggak memperlihatkan bahwa itu butuh sama manusia itu gitu loh. Itu sombong yang benar, bukan lantas kemudian malah kayak orang-orang zaman sekarang yang malah nunduk-nunduk, carmuk, menjilat-jilat dan segalanya. Nauzubillah, itu sombong yang benar ya. Jadi kalau misalnya ketika ada orang miskin menghadapi orang yang dia mampu tapi sombongnya luar biasa, dia harus juga sombong. Lo kan butuh, enggak, gue nggak butuh. Mau ini kalau enggak, makasih gue udah kenyang gitu loh.
Itu sombong yang pahala. Kedua, tadi baru sombong yang meremehkan manusia, misalnya ketemu orang yang meremehkan manusia. Yang kedua, definisi sombong yang kedua kan menolak kebenaran. Nah, sama orang-orang yang menolak kebenaran, kita juga harus sombong. Kenapa? Tapi sombong yang pakai dalil. Kayak contohnya bisa kita lihat Ustadz Zakir Naik, ya kan? Ustadz Zakir Naik, gimana beliau debatnya keren banget. Artinya di sini kalaupun kita pengen bersikap seperti itu, harus punya senjatanya dulu. Jangan sampai kita nggak siap berdebat, tapi akhirnya kita jadi kalah sendiri gitu. Jadi sombong itu lihat situasi dan lihat kesiapan kita. Ya, ketika kita ngadepin orang yang menolak kebenaran, kita harus punya hujah yang jelas. Makanya ketika Rasulullah mengutus Ali sama uh, Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mendakwahkan tauhid, kan Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, yang kamu hadapi itu nanti ahli kitab ya, yang mereka itu demen berdebat. Jadi artinya di situ ada pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk mempersenjatai diri atau menyiapkan diri untuk bisa menguasai hujah-hujahnya mereka. Jadi kayak kita Ustaz Zakir Naik aja deh, dia bisa nyampein lewat Injil, lewat Taurat, lewat kitab bedanya mereka. Jadi mereka bisa terdiam. Nah, itu maksudnya kita sombong pas sama orang yang nolak kebenaran. Sekarang kedua, tentang speak up. Itu speak up memang bagus banget, Mbak, harus. Karena yang namanya sabar itu bukan pasrah, nyerah, kalah, bukan. Tapi sabar itu maksudnya adalah sabar itu adalah berani berkata yang benar, itu sabar. Jadi speak up tuh boleh ketika memang situasinya boleh. Nah, ini konteksnya Abu Bakar menjawab Yahudi karena kan sifatnya cacian. Kan lagi dikata-katain, diledek-ledekin gitu loh. Nah, kalau mungkin ya pertama karena statusnya dia sebagai sahabat Nabi yang Nabi sangat sayangi ya, sampai Nabi bilang kalau boleh aku ngangkat kekasih di dunia, aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi aku udah jadi kekasihnya Allah gitu. Saking sayangnya Rasulullah sama Abu Bakar, mungkin nggak mantesin Abu Bakar untuk bersikap seperti itu. Tapi kedua, dibanding sama tadi ya sikap sombong sama sikap speak up sama sikap Abu Bakar, ini kayaknya beda kasus ya. Abu Bakar karena lagi balas ngata-ngatain Yahudi gitu kan. Nah, kalau soal speak up, apalagi zaman sekarang, di mana banyak orang maaf banget kadang orang-orang bodoh yang tampil ke depan. Nah, yang pinter-pinter harus ngomong, emang harus speak up. Kenapa? Kalau orang pinter nggak ngomong dengan keilmuannya dia, ini justru dalam kitab kita ingat gak Win di Tazkiyatun Nafs dibilang setan bisu kan? Ya kan Win? Winda ngeheng deh, lucu deh. Winda jadi kayak bengong, baru ada yang ngeheng. Di kitab Tazkiyatun Nafs, ya kan? Jadi ada istilah setan bisu kalau di dalam kitab. Jadi jadi kita nih panca indera kita ini kalau dibilang dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu dia pos-posnya setan. Dia berdiam di mulut, berdiam di kuping, berdiam di mata. Buat apa? Jangan sampai kita ngeliat yang bagus-bagus, harus ngeliat yang jelek-jelek. Jangan sampai denger yang bagus-bagus, denger yang sia-sia aja yang didengerin. Mulut juga jangan sampai berkata yang bermanfaat, tapi berkata yang sia-sia aja kayak gitu loh. Nah, posnya setan di lisan itu gitu. Kalau untuk pengen ngomong kebenaran tuh males banget. Walaupun dia lihat banyak kemungkaran. Dia malas ngomong. Nah, itu namanya setan bisu. Dia harusnya speak up, dia nggak speak up. Gitu Mbak Lin kira-kira. Insya Allah jelas ya. Syukron. Iya, jadi speak up tuh harus. Apalagi ada ilmunya. Malah kita butuh orang-orang seperti itu. Ya, jangan sampai muslim yang jangan sampai makanya dibilang Allah tuh muslim yang kuat itu lebih Allah cinta ketimbang muslim yang lemah. Kuat itu dalam artian dia punya ilmu buat berdebat, dia punya kekuatan harta buat dia ngelawan orang-orang yang sombong kan gitu. Makanya keren banget deh kalau seorang muslim tuh udah pinter, udah berharta, udah dia soleha, masya Allah. Semoga ya banyak orang-orang muslim kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kayaknya alhamdulillah kita udah selesai ya. Tadi insya Allah terakhir kandungan bab ini yang dibaca sama Mbak Prita dan menghasilkan 2 pertanyaan yang sangat bagus-bagus dan semoga jelas. Jazakumullah khairan katsiran Mbak Prita, Mbak Lin, Mbak Mila, Mbak Heni, Mbak Lutfia, Mbak Rahma dan Mbak Winda sebagai admin saya tercinta. Sama Mbak Dia juga nggak lupa ya, Mbak Dia Anwar. Oke, saya serahkan lagi kepada Mbak Winda. Monggo.
Alhamdulillah, semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan ibroh yang terbaik untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena yang namanya Jadi menanggapi orang yang memberikan pujian itu kan kadang-kadang hal sepele, tapi kalau kita nggak pelajari, kalau kita nggak notice benar-benar gitu ya, muka banget kayaknya itu ngezoom. dia lagi nyelek-nyelek pipinya Tante Rahma. Caranya Ini lihat ada dicolek di colek lah. layar, yang dicolek kagak berasa, Bu. Pecam. Coba colek lagi Tante Rahma, coba. Colek Tante Winda sekalian juga tuh. Tuh. Tante Rahma Au, hidungnya belum. dipegang. Kita juga, Mang. Kita juga. Lanjut aja Tante Winda ntar hilang fokus dia kesian. Baiklah, dengan mengucap alhamdulillah, mari kita akhiri kajian malam ini. Alamin. Beralamin dan mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semuanya, jazakillah khairan. wabarakatuh. Kakak Aisyah kali itu ya? Om, kan dirimu jadi host, matiin itunya deh Om. Ya? Recordingnya. Syukron Mbak Winda. Assalamualaikum semua Kenapa, Win? teman-teman. Selamat malam. Recordingnya matiin dulu. Matiin dulu ya? Iya. Jazakillah khairan. Ini stop record.